أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ma'asani wa jazakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan masalah akidah, sesuatu yang wajib kita yakini setiap kaum muslimin agar kita menjadi orang yang benar Islam kita dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Pembahasan yang ke-42 berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau sebagai orang al-sunnah, dan bukan hanya beliau saja yang bicara, dia mengatakan wa annahu khatamul anbiya, sesungguhnya Nabi SAW itu penutup Nabi. Siapa yang menganggap adanya Nabi setelah beliau kafir, karena penutup Nabi, penutup utusan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imamul atqiyah, jadi imam bagi orang yang bertakwa, dengan sabda beliau ana lakum billah wa atqakum bi, saya yang paling mengenal dengan Allah dan paling takwa. Seorang nabi menjelaskan demikian itu menunjukkan bukan kesombongan, tetapi menunjukkan prinsip dirinya. Saya orang paling takwa, dan karena Allah Ta'ala memilih beliau, fasrafahullah, maka ini panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Ta'ala telah mengabadikan beliau ini sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kami kaum muslimin suri tauladan yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Wa sayyidul mursalin, sayyid itu tuan, namanya kepalanya, pimpinannya. Wa sayyidul mursalin, dari mana Imam Abu Ja'far mengatakan demikian? Dari sabdanya beliau, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa la farah, saya ini pimpinan anak Adam besok hari kiamat, tapi saya tidak membanggakan diri. Dan beliau bersabda demikian karena itu atas perintah Allah. Wa habibu rabbil alamin, nah ini keliru, mestinya wa khalilu rabbil alamin, karena habib itu manusia, kita mengatakan habibullah, fulan namanya habibullah, namanya orang yang cinta pada Allah. Tetapi kalau khalilullah itu hanya dua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar adalah khalilur rabbil alamin. Saya katakan demikian karena ini bersumber dari Al-Quran dan juga keterangan yang akan kita baca dan disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, mufti ulama Saudi yang terkenal Ahlus Sunnah. Kita lanjutkan. Hadihi min sifat alaihi salatu wassalam, inilah sifatnya beliau. Pertama, penutup utusan, tidak ada nabi, tidak ada utusan setelah beliau. Dan nomor dua, beliau itu imam untuk seluruh dunia. Orang Yahudi, orang Nasrani dikatakan muslim kalau dia mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau mengikuti sunnahnya Nabi Musa atau Nabi Isa, tidak dikatakan muslim karena sudah dihapus. Yang menghapus itu Allah, bukan kita.
Dan nomor 3 bahwa sambil Sayyidul Mursalin dikatakan besok tidak ada satupun yang bisa memintakan syafaat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kita harus merasa gembira. Kita punya utusan Allah Taala langgeng sampai hari kiamat sekalipun beliau telah meninggal dunia, tapi risalah masih hidup dan tidak ada penggantian. Berbeda dengan risalah yang telah dahulu. Khatamul Anbiya maknanya wa khatam alladzi la ya'ti ba'dahu nabiyyun. Hanya khatam itu penutup, stempel itu ditutup, tidak boleh dibuka. Maknanya tidak ada nabi atau utusan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah paling lama yang menjadi utusan. Mulai beliau diangkat utusan Allah Taala sampai hari kiamat sekalipun beliau telah meninggal dunia, tapi risalahnya tetap ada. Dan sebagai bukti tidak ada kitab Taurat atau Injil atau Zabur, Suhuf Ibrahim kekal sampai sekarang tidak ada. Tapi yang justru yang kekal Al-Quran, yaitu kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW yang kedua kali sebelumnya. Ini bertanda bahwa benar apa yang Allah sampaikan bahwa beliau itu penutup utusan. Wa khatamus syai' maknanya alladzi yuj'al alaihi hatta la yuzada alaihi wa la yunqasu minhu. Dikatakan penutup maknanya tidak boleh ditambahi atau tidak boleh dikurangi. Namanya penutup nabi maknanya tidak ada nabi lagi setelah beliau, tidak ada utusan lagi setelah beliau. Makanya siapa yang menganggap adalah utusan setelah beliau berarti dia kafir. Seperti Ghulam Mirza Ahmad Al-Qadiani yang itu dari Pakistan, maka ulama semua mengkafirkannya. Fallahu khatama risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengakhiri risalahnya, mengakhiri wahyunya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya dari surat Al-Ahzab nomor 40. Ini dasar kita yang tidak bisa direkayasa. Orang yang membantah ayat Allah kafir, karena Allah berfirman may yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad. Tidaklah yang membantah ayat Allah mesti kafir, entah dia mengaku muslim atau yang lain, karena itu ketetapan Allah. Ada pun dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW penutup para utusan, maka Allah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba ahadim mir rijalikum, salah satu bapak di antara orang laki-laki di antara kamu. Jadi Allah menjelaskan Muhammad bukan bapak dan bukan kakak, bukan nenek yang untuk jumlahnya banyak. Nama Muhammad banyak sekali. Tetapi Allah menjelaskan walakin Rasulullah. Tetapi Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Kemudian wa khataman nabi, dan menutup semua nabi-nabi yang sudah lewat. Makanya tidak ada risalah yang paling lengkap, paling sempurna melainkan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada paling lama waktunya digunakannya melainkan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Inilah kita harus bersyukur, bergembira hati. Kita mendapatkan utusan dari Allah yang kekal sampai hari kiamat dan tidak berubah. Dan seperti kita sholat, zakat, hari raya, beramal soleh, sudah tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, tidak tambahan bid'ah. Allah berfirman, beliau bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun.
Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari beliau ditolak. Orang bid'ah itu merasa meminta, seolah-olah misalnya Nabi itu kurang, perlu disempurnakan oleh manusia. Jadi tidak masalah. Manusia ini bukan Nabi, bukan utusan. Sedangkan utusan Allah itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dan dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan. Nah, dengan keterangan ayat surat Al-Ahzab 40, fala hajata limaji'i nabiyyin ba'dahu, tidak perlu adanya berita dan sesudah beliau. Kalau ada mengatakan mesti kafir, yang tidak mengkafirkan dia kafir. Kenapa mengingkari ayat? Allah mengatakan wa khataman nabiyyin dari surat Al-Ahzab ayat nomor 40 tadi. Dia Al-Quran muncul, karena Al-Quran sudah ada. Mana yang bisa menandingi Al-Quran? Bangsa Arab waktu dulu ingin menandingi Quran tidak mampu. Ditanding apa? Al-firu mal-fir, fama adraka mal-fir, khurtumuhu tawil. Ingin menandingi Al-Qari'ah mal-Qari'ah, fama adraka mal-Qari'ah. Ditandingi Al-fil kaca, fama adraka mal-fil, tahukah kamu kaca? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Apa artinya? Anak kecil pun tidak diberitahu sudah tahu. Ternyata bangsa Arab yang di sastra tidak bisa menandingi, membuat satu ayat saja sebesar Al-Quran tidak bisa menunjukkan kemenangan kaum muslimin ketika mau berpegang teguh dengan ayat Allah Ta'ala dan hadis beliau. Wasunnatun nabawiyah mawjudah, dan sunnah Nabi ada, ditulis di dalam kitab kutubus sittah, kitab Al-Musnad, Al-Mustadrak oleh Imam Hakim, dan banyak sekali, dan itu tidak berubah. Kita mencari hadis tanya dibuka, apalagi sekarang kita punya yaitu aplikasi hadis 5.500 hadis, klik tambah. Ya, dan tidak ada kitab yang tidak berubah semisal Al-Quran dan hadis. Kitab siapapun itu karangan manusia atau yang lain. Karena apa? Dua-duanya waktu. Hadis juga waktu. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara dengan hadis dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya upayakan menasihati orang dengan Quran, menasihati orang dengan hadis. Lihat kitabnya para ulama sunnah. Allah Ta'ala wa qala Nabi. Ini prinsipnya kitab kutubus sittah dan juga yang lain tafsir. Qala wa qala Nabi wa qala sahabat. Dan itulah ulama as-salaf yang menjadi panutan kita. Wal ulama rabbani mawjudun. Ulama-ulama yang istiqamah sampai sekarang masih ada. Tidak meninggal dunia, meninggal generasi sesudahnya muncul juga, dan kitab-kitabnya ditulis, diabadikan. Ini menunjukkan keistimewaan agama Islam. Tidak ada agama yang dulu yang memiliki referensi marojik semisal Quran dan hadis. Bagaimana kita tidak merasa bersyukur? Bagaimana kita masih meragukan dengan Al-Quran dan Sunnah? Yad'una ila Allah, para dai as-salafus salih mengajak kita menuju kepada tauhid. Wa yubsiruna an-nas, dan mengajak manusia. Nah, ini bukti apa yang Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang dijaga Al-Quran oleh hamba-hambanya yang hafid dan juga yang faham tafsir, yang faham hadis. Karena itu tidak ada orang-orang zaman sekarang intelektual atau yang lain yang bisa menandingi orang yang hafal Quran, menandingi orang-orang yang ahli hadis. Karena mereka itu adalah aulia Allah, wali Allah yang ditolong oleh Allah. Fadin Muhammadin batin ila qiyamis sa'a. Maka agamanya Nabi Muhammad SAW bersumber Al-Quran dan hadis ini kekal sampai besok hari kiamat. Padahal sudah berapa tahun umurnya beliau sampai sekarang.
ratusan tahun. Bahkan kalau hijrah 1400 berapa sekarang? 42 hijrah, tidak ada perubahan. Ya, dan itu memang sudah jaminan Allah. Berbeda dengan kitab yang lalu, Taurat, Injil semuanya berubah, tidak ada yang asli. Karena Allah Ta'ala sudah menghapusnya. Wala yunsakhu wala yubaddal wala yughayyar. Tidaklah ada yang bisa mengganti Quran. Tidak ada yang bisa dihapusnya dan jangan diubah. Makanya kalau ada cetakan Al-Quran kok mam ditulis mim langsung taruh atau disuruh bakar. Pernah dulu ada cetakan dari Jepang, ketika diketahui langsung dibakar semuanya. Dan karena Al-Quran mahfud dihafal oleh para ulama sunnah, inilah keindahan agamanya Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Karena itu bacalah, difahami Al-Quran, ya. Kita baca satu huruf saja 10 pahalanya, walaupun kita baca Quran terakhir. Nah, bahasa Jawa orang teteh masih banyak salahnya, 2 pahala. Man qara'al Qur'ana wa yatata'u wa 'alaihi syaqun falahu ajran. Siapa baca Al-Quran belum jelas maknanya, sah baca cipbai dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala kesulitan dia. Karena itu jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Berapa kita bicara dengan teman, kadang-kadang lupa. Sisihkan waktu pahala berbagi, ya. 1 huruf 10. Bahkan kita akan didoakan oleh malaikat, Allah maafillah. Bahkan kita disampaikan di hadapan Allah Ta'ala, ini loh ya Allah baca Al-Quran. Dan juga Al-Quran yang kita baca itu besok menjadi syafaat penolong kita. Ya, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi. Baca Quran, karena besok pada hari kiamat dia akan datang Quran itu memintakan syafaat kita. Bahkan bicara yaqulul Quran ay rabbi mana'tu bin naumal layla fasaffi'ni fihi wa Quran yang kita baca ini akan bicara. Ketika kita baca banyak, bicara banyak. Ketika sedikit, bicara sedikit. Apa bacaan Quran? Apa kata Quran? Wahai Allah, ini loh hamba malam hari tidak tidur membaca ayatmu. Berilah aku syafaat, izinkan aku menolong mereka. Subhanallah. Nah, keindahan ayat yang kita baca. Apalagi kita bisa memahami maknanya. Dibaca 1 ayat, kita faham dan diamalkan, merasa sejuk hati. Tidak ada ketenangan di dalam dunia ini. Siapapun yang punya harta yang banyak, kekuatan, tidak mungkin tenang. Tenangnya hanya dengan baca Al-Quran dan memahami. Karena Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, baca Al-Quran menjadi tenang jiwa. Lihat Rasulullah SAW diancam dan dibunuh. Para sahabat demikian, kata Allah menjadikan ketenangan. Dan itu kita praktekkan sendiri. Kita selalu menuntut ilmu, masih sedikit kita menuntut ilmu, baca Al-Quran, terjadi ketenangan dalam jiwa, tidak sama dengan yang lain. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'alahu shalihan li kulli zaman. Karena Allah Ta'ala menjadikan syariatkan Al-Quran ini, yaitu untuk setiap saat, kepada siapapun dan zaman kapan saja. Ya, ini keutamaan bagi orang yang mempelajari Al-Quran, terutama memahami dan mengamalkannya. Walikulli makan, dan setiap tempat. Cuma kita tidak boleh pergi ke negara kafir bawa Quran, karena mereka benci dengan Al-Quran. Bahkan juga kita tidak boleh pergi ke negara kafir kecuali ada manfaat berdiri kita mendakwai. Kalau sekedar rekreasi di negara kafir, Islam melarang. Karena kita dilarang pergi ke mereka, karena pengaruh budaya mereka mempengaruhi kaum muslimin. Lihat orang-orang pergi ke negara kafir, bajunya tingkah lakunya. Tapi kalau pergi ke Mekah, Madinah, lain kita. Nah, karena
manusia itu mudah terpengaruh daripada berpengaruh. Amma syara'ibul anbiya as-sabiqin, adapun syariatnya nabi-nabi yang dulu, ya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan juga yang lainnya. Nah, tatanasabu ma'al ummah, nah, fatakunu mu'aqqatan, itu hanya sementara. Ketika sudah meninggal dunia nabinya, ganti syariat yang baru. Di umamihim fi fatratin minal fatarat, khusus untuk umatnya hanya beberapa masa, beberapa waktu. Tapi syariatnya Rasulullah SAW sekalipun dia telah meninggal dunia masih berkembang terus. Karena itu tidak ada orang tidak hafal Quran, tidak ada orang tidak berkepentingan dengan mencatat hadis, menghafalkannya. Tidak ada zaman dulu atau sekarang orang-orang Nasrani mencatat kitabnya dulu, tidak ada. Demikian juga orang Yahudi. Dan bukti kebenaran firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Maidah nomor 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa manhaja. Masing-masing kami jadikan di antara kami itu ada syariat tertentu dan manhaj, peraturan-peraturan tertentu. Kama qala likulli ajalin kitab. Masing-masing waktu ada kitab yang diturunkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 38, namun kitab yang paling sempurna, yang abadi, yang tidak akan dirubah oleh manusia, hanya Al-Quran dan hadis yang sahih. Makanya ada hadis yang sahih yang dhaif. Kalau Al-Quran tidak ada Al-Quran yang dhaif, yang lemah. Karena Al-Quran dipindah dengan mutawatir, jumlah yang banyak, dan yang hafid lebih banyak daripada orang yang hafid hadis. Badinul Islam kamilun, kalau begitu agama Islam ini agama yang paling sempurna. Agama yang dahulu, ya, kitab yang lainnya tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaan. Dan bukti umat Islam lebih banyak jumlahnya pada zaman sekarang daripada orang-orang yang lain, dan tersebar setiap negara dimasuki agama Islam. Walaupun ada ulama, ya, walaupun sedikit, masing-masing ada ulama. Sebagai bukti Allah telah berfirman, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Aku utus kamu wahai Nabi untuk rahmat alam semesta. Apalagi sekarang pada zaman internet yang lainnya, kesempatan yang baik untuk mereka faham dengan din, ya, faham dengan Islam. Yang berapa banyak berita-berita orang Barat masuk Islam, ya, dengan apa? Karena mendengarkannya dan karena menyaksikan kebenaran itu sendiri. Sebagaimana masuknya Islam Umar bin Khattab, orang yang paling benci kepada beliau, tetapi didengar Al-Quran dan lama-lama masuk Islam, menjadi orang yang paling kuat mengusir orang kafir. Karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan aku ini ya Allah atas agama. Nah, wal ulama warasatul anbiya, ulama ini pewaris Nabi. Mana setelah beliau meninggal dunia, generasi para sahabat yang melanjutkan risalah. Ketika para sahabat meninggal dunia, generasi tabi'in. Ketika tabi'in meninggal dunia, generasi tabi'in terus. Ketika beliau ahli hadis yang muncul, meninggal dunia ahli hadis, muncul lagi ahli hadis, muncul lagi ahli tafsir. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah Ta'ala, dan ini yang harus kita syukuri, ya. Jangan sampai kita tidak baca Al-Quran, jangan sampai kita tidak baca Al-Hadis. Sekarang banyak, ya, kitab-kitab yang ditulis sekarang oleh para ulama sunnah. Sempatkan kita untuk membaca, karena kita tahu yang benar itu sebab membaca. Maka Allah menjelaskan di sini, faman i'taqada annahu ya'ti ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia kafir, keluar dari agama Islam. Jangan dilakukan lagi. Kenapa? Waqad akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan annahu ya'ti kadzabatun yad'una nubuwah. Sebelum dia meninggal dunia, nanti akan datang setelah saya meninggal dunia orang yang mengaku nabi, mengajak orang supaya yaitu beriman kepadanya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat ini diwakilkan Bukhari, saya ini akan datang setelah meninggal saya ini kandaku masalah pendusta yang mengaku nabi 30. Jadi bukan sedikit, 30 mengaku nabi. Tapi nabi itu ada ciri-cirinya, ada mukjizatnya. Makanya setiap para nabi Allah Ta'ala beri mukjizat untuk mengalahkan, membantah orang yang mendustakannya. Tapi orang mengaku nabi tidak ada mukjizatnya, dan juga tidak ada pengikutnya. Pengikut sedikit banyak, tapi pengikutnya Rasulullah SAW sama juga. Ini bukti bahwa beliau adalah Nabiullah, Rasulullah yang harus kita ikuti dan kita taat, dan bicaranya tidak ada yang berselisih. Kulluhum yadda'i annahu nabiyyun. Semua 30 ini mengaku dia seorang nabi. Wa ana khatamul anbiya, sedangkan saya kata beliau penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku meninggal dunia. Ya, ini keterangan dari beliau. Jadi kita tidak heran lagi kalau ada orang sekarang mengaku nabi dari India, dari Pakistan. Itu memang sudah dikabarkan oleh beliau, tapi itu kita dustakan. Dan orang mengaku nabi itu tidak lama hancur dia. Kenapa? Teror terus oleh para ulama sunnah. Faman itta'a nubuwwata, siapa yang mengaku nabi, au itta'aita lahu nubuwwa, faman ittaba'a, atau kamu menduga si fulan itu nabi. Siapa yang mengaku nabi atau ada orang mengaku fulan itu nabi, fakulluhum kafarah, semuanya tergolong orang kafir. Dan sudah kafir pisah dari sini. Ya, karena tidak boleh kita menikah dengan orang kafir. Kita salah satu mengaku nabi harus pisah, karena Allah mengharamkan kita menikah dengan orang kafir. Wala tankisul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi yaitu wanita musyrikah sampai dia beriman. Dan kalau sudah putus, berarti putus warisan. Karena orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang mukmin. Tidak boleh kita menyampaikan salah. Dan itu bukan saudara kita tapi musuh, sekalipun ada urusan nasab. Waqad qatalahumul muslimun wa kaffaruhum. Ketika muncul orang-orang mengaku dibantai oleh kaum tersebut, dibunuh, dan juga mereka mengkafirkan mereka. Ternyata orang mengaku nabi dibunuh, yang terbunuh si dia. Dia menunjukkan itu dusta. Wa akhiru man idda'a an-nubuwwah fil waqtil hadir, dan yang paling akhir mengaku nabi pada zaman sekarang ini Al-Qadiyani Al-Pakistani atau Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah itu kafir. Jadi kalau siapapun orang alim ulama mengatakan macam yang tidak mengatakan kafir, dia kafir. Karena sudah tidak ada nabi setelah beliau. Alladzi idda'a nubuwwata lahu atba'u al-Qadiyaniyah. Yang mana mengaku nabi pentingnya namanya Qadiyaniyun. Wa yusammuna bil Ahmadiyah. Mereka mengatakan Ahmadiyah ini menyebar di mana-mana. Nisbatun ila ismi, yaitu Ahmad al-Qadiyani. Ya, jadi kalau cara mengatakan ini perlu kita bela, ya, selain Islam agama batin. Karena Allah berfirman inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din yang diakui Allah Ta'ala Islam. Jadi kita tidak boleh mengatakan
artinya agama sama. Orang mengatakan Islam dan yang lain kufur. Karena Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Karena itu kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai mencari duit lalu mengorbankan akidah kita. Berapalah kita kebutuhan dengan harta. Kita kaya tapi yang masuk ke perut kita hanya sedikit. Berapa banyak orang meninggalkan akidah karena masalah urusan harta. Sebagaimana dia mengatakan fitnah ummati al-mal. Fitnahnya umatku adalah harta. Dan itu betul. Kalau orang sudah tarik ini duit, tutup mulutnya. Yang haram jadi haram, yang haram jadi haram. Dan itu terbukti apalagi kita sering mendengarkan internet yang lainnya. Berapa banyak orang-orang yang ingin merahasiakan, melemahkan Islam dan ingin menjunjung agama-agama yang kufar yang Allah Ta'ala benci. Inilah balak yang menimpa pada zaman sekarang. Kalau kita tidak menuntut ilmu din, bahaya kita. Nah, dianaklah waqad kaffarahu ulama'u wa taratuhu min al-bilad al-islamiyah. Kafirkan al-umat yang diusir orang itu. Wa kaffaru atba'u, para ulama mengkafirkan pengikut Qadyaniyah Ahmad al-Qadyani. Ya anna hadza takdzibun lillah, karena mereka berdusta atas nama Allah. Pembunuhnya mendapatkan pahala cukup besar. Kenapa? Menepis semua dugaan yang dusta. Wali Rasul yang juga mendustakan karena dirinya menganggap dirinya utusan Allah. Wa takfiruhu bi ijma'il muslimin, dan itu sudah dikafirkan oleh ijma' kesepakatan kaum muslimin. Yang tidak mengkafirkan perlu diragukan keislamannya. Karena ulama-ulama sunnah mengkafirkannya. Dan yukhalif fiha, atau tidak ada satu pun kaum muslimin yang ahli sunnah yang tidak mengkafirkan al-Fatihah. Fala budda lil muslimi idzan ay ya'taqida annahu alaihi salatu wassalam khatamul anbiya wal mursalin. Kesimpulannya, kita sebagai kaum muslimin wajib meyakini menutup utusan Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah terbukti sabda beliau ditulis para ulama. Yang memalsu hadis tercatat oleh hadis maudhu, hadis dajjal, hadis dhaif, yang menunjukkan karunia Allah Ta'ala untuk pembelaan Rasulnya dan juga orang beriman. Wa imamul atqiya, jadi imamnya oleh orang-orang yang ahli taqwa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untukmu hai kaum muslimin. Apa yang ada itu? Fi rasulillah, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh mengikuti beliau? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tidak ada manusia yang paling baik di permukaan dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Bayangkan, sebelum beliau menyuruh sahabat salat, beliau salat. Sebelum memberantas kesirikan, beliau telah menjauhkan diri dari kesirikan. Jadi contoh, beliau mendahului. Sebelum diajak perang sahabatnya, beliau berperang. Inilah yang uswah, suri tauladan yang baik. Banyak orang buat peraturan, tetapi dia melanggar, dipaksakan kepada bawahannya. Maka Rasulullah SAW katakan oleh Allah Ta'ala uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang berharap ridhonya Allah, bagi orang berharap pahalanya, wal yawmal akhir, dan bagi orang yang mengimani hari akhir. Inilah yang perlu kita pahami kaum muslimin wal muslimat. Pentingnya kita menegaskan kembali, memperkuat keyakinan kita, ya, kepada Al-Quran dan kepada hati yang sahih. Bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi kita buktikan dengan membacanya. Ya, yang tidak bisa baca, yang lanjut usia, kita datangi
ta'lim sunnah dan kita amalkan sebagai bukti upaya pembelaan kita kepada kitab Allah Ta'ala dan juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.